Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa juga sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi. Nama saya Abil Febriandi, nomor induk mahasiswa 0704202034, kelas Biologi 1. Di video ini saya akan menyampaikan materi tentang kartilago atau tulang rawan, tulang, dan jaringan otot. Mata kuliah struktur hewan, dosen pengampu Ibu Sukriyah MSc. Pertama, kita akan membahas tentang kartilago atau tulang rawan. Apa sih kartilago itu? Jadi, tulang rawan atau kartilago adalah bentuk khusus jaringan ikat yang juga berasal dari mesenkim. Serupa dengan jaringan ikat, tulang rawan terdiri atas sel dan matriks ekstraseluler yang terdiri dari serat jaringan ikat dan substansia fundamentalis. Berbeda dari jaringan ikat, tulang rawan bersifat non-vaskular atau avaskular dan menerima makanan dengan difusi melalui matriks ekstraselular. Tulang rawan memperlihatkan kekuatan regang, membentuk penyokong struktural yang kuat bagi jaringan lunak, memberikan kelenturan tanpa distorsi, dan tahan terhadap tekanan. Tulang rawan terutama terdiri dari sel yang disebut kondrosit atau kondrositus dan kondroblas atau kondroblastus yang menyintesis matriks ekstraselular. Terdapat 3 jenis tulang rawan dalam tubuh, yaitu tulang rawan hialin, elastik, dan fibrokartilago. Penggolongannya didasarkan pada jumlah dan jenis serat jaringan ikat di dalam matriks ekstraselular. Tulang rawan terbagi atas 3 jenis. Yang pertama ada tulang rawan hialin, yang kedua ada tulang rawan elastik, yang ketiga ada fibrokartilago. Jenis tulang rawan yang pertama yaitu tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin adalah bentuk tulang rawan yang paling umum dijumpai dan paling banyak dipelajari. Di mana saja letak tulang rawan hialin? Letak tulang rawan hialin pada mamalia dewasa terdapat pada permukaan sendi, di sendi yang dapat bergerak, di dinding saluran napas yang besar, yaitu hidung, laring, trakea, dan bronkus, di ujung ventral tulang rusuk tempat persendian rusuk dengan sternum, dan di lempeng epifisis yang berperan bagi pertumbuhan memanjang di tulang. Pada embrio, tulang rawan hialin membentuk kerangka sementara yang secara bertahap digantikan oleh tulang. Apa saja sih yang menyusun tulang rawan hialin? Tulang rawan hialin disusun oleh matriks, kondrosit, dan perikondrium. Pertama, matriks. 40% berat kering tulang rawan hialin terdiri atas kolagen yang terbenam dalam gel berhidrasi padat dari proteoglikan dan glikoprotein struktural. Pada sediaan histologi rutin, proteoglikan menyebabkan matriks secara basolifik umum dan fibril kolagen tipis yang nyaris tidak terlihat. Sebagian besar kolagen di tulang rawan hialin terutama mengandung kolagen tipe 2. Meskipun sejumlah kecil kolagen tipe 6 dan 9 juga ditemukan komponen penting lainnya dari matriks tulang rawan adalah
Komponen penting lainnya dari matriks tulang rawan adalah glikoprotein multiadesif struktural kondronektin. Seperti fibronektin di jaringan ikat, makromolekul ini secara spesifik terikat pada GAG, kolagen tipe 2 dan integrin yang memperantarai pelekatan kondrosit oleh ECM. Kedua, kondrosit. Di bagian tepi tulang hialin, kondrosit muda memiliki bentuk lonjong dengan sumbu panjangnya yang paralel terhadap permukaan. Lebih ke dalam lagi, sel-sel ini menjadi bulat dan terdapat dalam kelompok yang dapat beranggotakan hingga 8 sel yang berasal dari pembelahan mitosis sebuah kondrosit. Kelompok ini disebut agregat isogen. Sel-sel dan matriks tulang rawan sering mengerut selama pembuatan sediaan histologi rutin yang berakibat ketidakteraturan bentuk kondrosit dan retraksinya dari matriks. Karena tulang rawan tidak memiliki kapiler darah, kondrosit bernapas pada tekanan oksigen yang rendah. Komponen terakhir yang menyusun tulang rawan hialin yaitu perikondrium. Kebanyakan tulang rawan hialin dan elastik dikelilingi oleh selapis jaringan ikat padat, tidak teratur dan memiliki vaskularisasi, disebut perikondrium atau perikondrium. Lapisan fibrosa luarnya mengandung serat kolagen tipe 1 dan fibroblast. Lapisan dalam perikondrium bersifat seluler dan kondrogenik. Sel-sel kondrogenik membentuk kondroblast yang mengeluarkan matriks tulang rawan. Tulang rawan hialin di permukaan sendi tulang tidak dilapisi oleh perikondrium. Selanjutnya saya akan membahas jenis tulang rawan yang kedua, yaitu tulang rawan elastik. Tulang rawan elastik pada dasarnya sangat serupa dengan tulang rawan hialin, kecuali banyaknya kandungan jalinan serat elastin halus. Selain serabut kolagen tipe 2, tulang rawan elastis segar memiliki warna kekuningan karena adanya elastin dalam serat elastin. Demonstrasi dari serat elastis biasanya membutuhkan pewarna seperti orsein atau resorsin fusin. Di mana tulang rawan elastik dapat kita temukan? Tulang rawan elastik ditemukan dalam auricula telinga, dinding liang telinga luar, tuba auditorius atau eustachius, epiglottis, dan cartilago cuneiformis di laring. Tulang rawan elastis di lokasi tersebut termasuk perikondrium serupa dengan kebanyakan tulang rawan hialin. Selanjutnya, saya akan membahas jenis terakhir dari tulang rawan, yaitu fibrokartilago. Apa sih fibrokartilago itu? Jadi fibrokartilago adalah jenis tulang rawan yang terbuat dari bundel kolagen tebal yang dipisahkan oleh celah sempit. Tulang rawan keras ini sangat ideal sebagai peredam kejut sendi. Fibrokartilago membentuk meniskus lutut dan jaringan labrum dari pinggul dan bahu. Di mana saja letak dari fibrokartilago? Jadi fibrokartilago terletak pada diskus intervertebralis, symphysis pubis, meniskus, dan sendi tertentu lainnya. Insersi dari tendon. Setelah saya menjelaskan tentang pengertian dan juga jenis-jenis dari kartilago, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa fungsi dari kartilago. Apa saja sih fungsi dari kartilago itu? Yang pertama, membantu tulang bergerak tanpa menyebabkan timbulnya gesekan. Yang kedua, memberikan bentuk pada bagian tubuh tertentu, seperti pada hidung dan telinga. Yang ketiga,
memberikan perlindungan pada tulang demi mencegah tulang bertabrakan satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, menyokong tubuh pada anak-anak saat belum berganti menjadi tulang biasa. Setelah kartilago atau tulang rawan, saya akan lanjut membahas tentang tulang. Apa sih sebenarnya tulang itu? Jadi, tulang sebagai unsur pokok kerangka orang dewasa. Jaringan menyangga struktur berdaging, melindungi organ-organ vital seperti yang terdapat dalam tengkorak dan rongga dada, dan menampung sumsum tulang. Tempat sel-sel darah dibentuk. Tulang juga berfungsi sebagai cadangan kalsium, fosfat, dan ion lain yang dapat dilepaskan atau disimpan dengan cara terkendali untuk mempertahankan konsentrasi ion-ion penting tersebut dalam cairan tubuh. Selain itu, tulang membentuk suatu sistem pembangkit yang melipat gandakan kekuatan yang dibangkitkan selama otot rangka berkontraksi dan mengubahnya menjadi gerakan tubuh. Tulang adalah jaringan ikat khusus yang terdiri atas materi antara sel berkapur, yaitu matriks tulang dan 3 jenis sel. Semua tulang terlapis di kedua permukaan bagian luar, dan dalam semua tulang dilapisi lapisan-lapisan jaringan yang mengandung sel osteogenetik, endosteum pada permukaan dalam dan periosteum pada permukaan luar. Karena keras, tulang tidak dapat dipotong secara rutin. Matriks tulang biasanya melunak dengan perendaman dalam larutan dekalsifikasi sebelum parafin memendam, atau tertanam dalam plastik setelah fiksasi dan dipotong dengan mikrotom khusus. Di bab tulang ini, saya akan membahas tentang yang pertama sel tulang, kedua matriks tulang, ketiga periosteum dan endosteum, keempat jenis tulang, kelima osteogenesis, keenam perbaikan tulang, dan ketujuh sendi. A. Sel tulang. Apa sih sel tulang itu? Jadi, tulang terdiri dari sel-sel yang berfungsi untuk membentuk tulang dan meresorpsi tulang untuk menjaga homeostasis tubuh. Sel-sel tulang ini juga bermacam jenisnya dan memiliki tugas masing-masing. Apa saja jenis-jenis sel tulang tersebut? Yang pertama, osteoblast. Osteoblast mensintesis dan mensekresi komponen organik matriks tulang yang terdiri atas kolagen tipe 1, proteoglikan, dan glikoprotein termasuk osteonektin. Deposisi komponen anorganik tulang juga bergantung pada adanya osteoblast aktif. Bila osteoblast aktif menyintesis matriks, osteoblast memiliki bentuk kuboid sampai silindris dengan sitoplasma basofilik. Bila aktivitas sintesisnya menurun, sel tersebut menjadi gepeng dan sifat basolifik pada sitoplasmanya akan berkurang. Osteoblast aktif dalam mewakili sebagian besar tulang pipih yang melapisi sel-sel kedua di endosteum dan periosteum. Osteoblast merupakan sel yang terpolarisasi. Komponen matriks disekresi pada permukaan sel yang menempel pada matriks tulang yang lebih tua dan menghasilkan lapisan matriks baru, tetapi belum berkapur, yang disebut osteoid di antara lapisan osteoblast dan tulang yang baru dibentuk. Yang kedua, osteosit. Setiap osteoblast secara bertahap dikelilingi oleh produk sekresinya sendiri dan menjadi osteosit yang terselubung sendiri-sendiri dalam ruang yang disebut lakuna yang secara teratur berjarak sepanjang matriks mineral. Pada transisi dari osteoblast menjadi osteosit, sel menjulurkan banyak tonjolan sitoplasma panjang yang juga diselubungi oleh matriks berkapur. Proses osteosit sehingga datang untuk menempati banyak kanalikuli berdiameter 250 sampai 300 nanometer
yang memancar dari setiap lakuna. Difusi dari metabolit antara osteosit dan pembuluh darah juga melalui sejumlah kecil cairan ekstrasel yang berada di antara osteosit dan matriks tulang dan proses osteosit. Osteosit juga berkomunikasi dengan satu sama lain melalui taut celah pada proses dendritik di kanalikuli dan pada osteoblast serta sel-sel tulang lapisan. Osteosit mengekspresikan susunan yang berbeda dari gen dibandingkan dengan osteoblast, dan produk osteosit seperti protein sklerostin dan sitokin tertentu membantu mengatur remodeling tulang, jaringan lakunar, kanalikular, dan dari osteosit dan komunikasi osteosit dengan semua sel-sel tulang lainnya mendorong peran tambahan untuk osteosit kalsium homeostasis dari berbagai sensor untuk deteksi dari tekanan mekanis pada tulang, yang juga dalam mengarahkan remodeling tulang. Selanjutnya yang ketiga, osteoklas. Osteoklas adalah sel motil bercabang yang sangat besar dengan inti multipel dan berperan penting dalam matriks resorpsi selama pertumbuhan dan remodeling tulang. Ukuran yang besar dan inti yang multipel pada osteoklas terjadi karena asalnya dari penggabungan sel yang berasal dari sumsum tulang. Perkembangan osteoklas membutuhkan dua polipeptida yang dihasilkan oleh osteoblast. Makrofag koloni faktor merangsang atau MCSF didiskusikan dengan homopiesis dan pergeseran reseptor dari nukleus ligan faktor KB di area terjadi resorpsi tulang. Osteoklas terdapat di dalam lekukan atau kriptus yang terbentuk akibat kerja enzim pada matriks yang dikenal sebagai resorption bias dulu disebut lakuna Haussip. Pada osteoklas yang aktif, permukaan yang menghadap matriks tulang terlipat secara irregular yang membentuk batas bergelombang atau ruffed border, dikelilingi oleh zona sitoplasma kaya filamen aktin yang merupakan situs dari adesi untuk matriks. Zona adesi sirkumferensial ini menciptakan lingkungan mikro di antara osteoklas dan matriks tempat terjadinya resorpsi tulang. Aktivitas osteoklas dikendalikan oleh faktor pensinyal setempat dan hormon. Osteoblast memiliki reseptor untuk kalsitonin, yaitu suatu hormon tiroid. Osteoblast diaktifkan oleh hormon paratiroid atau PTH menghasilkan MCSF, RANKL, dan faktor-faktor lain yang mengatur pembentukan dan aktivitas dari osteoklas. Selanjutnya B. Matriks tulang. Kira-kira 50% berat kering matriks tulang berupa material anorganik. Hidroksiapait paling banyak dijumpai, tetapi bikarbonat, sitrat, magnesium, kalium, dan natrium juga ditemukan. Jumlah yang signifikan dari amorf atau bentuk non-kristalin, kalsium fosfat juga ditemukan. Ion permukaan hidroksiapait mengalami hidrasi dan selapis air dan ion terbentuk di sekitar kristal. Ini membantu pertukaran ion antara kristal dan cairan tubuh. Material organik yang terbenam dalam matriks tulang adalah kolagen tipe 1 dan substansi dasar yang mengandung agregat proteogliklan dan beberapa glikoprotein multiadesif spesifik, termasuk osteonektin. Glikoprotein pengikat kalsium, terutama osteokalsin dan fosfatase yang dilepaskan di vesikel matriks oleh osteoblast
meningkatkan kalsifikasi matriks. Jaringan lain yang mengandung kolagen tipe 1 biasanya tidak mengandung osteokalsin atau matriks vesikel dan biasanya tidak kalsifikasi. Karena kandungan kolagennya tinggi, matriks tulang yang mengalami dekalsifikasi biasanya bersifat siodofolik. Selanjutnya C. Periosteum dan endosteum. Permukaan luar dan dalam tulang ditutupi lapisan sel-sel pembentukan tulang dan jaringan ikat yang disebut periosteum dan endosteum. Lapisan luar adalah jaringan ikat padat dengan pembuluh darah kecil, berkas kolagen dan fibroblast. Berkas serat tulang periosteum yang disebut serat perforata atau serat Serpei memasuki matriks tulang dan mengikat periosteum pada tulang. Regio dalam periosteum adalah lapisan yang lebih seluler yang mengandung sel-sel tulang lapisan, osteoblast dan sel-sel punca mesenkimal disebut sel osteoprogenitor. Meskipun jauh lebih tipis dari periosteum, endosteum juga mengandung sel osteoprogenitor, osteoblast dan sel-sel lapisan tulang. Selanjutnya D. Jenis tulang. Observasi umum potongan melintang tulang memperlihatkan area-area padat tanpa rongga yang sesuai dengan tulang kompakta atau kortikal yang mewakili 80% dari total massa tulang dan area-area dengan banyak rongga yang saling berhubungan disebut tulang cancellus atau trabekular atau spongiosa yang merupakan sekitar 20% dari total massa tulang. Pada tulang panjang, ujung yang membulat yang disebut epifisis terdiri atas tulang berongga yang ditutupi selapis tipis tulang kompakta. Tulang pendek umumnya memiliki pusat yang terdiri atas tulang berongga dan seluruhnya dikelilingi oleh kompakta. Tulang pipi yang membentuk kalvaria atau tudung tengkorak memiliki dua lapis tulang kompakta yang disebut lempeng atau tables yang dipisahkan oleh selapis tulang berongga tebal yang disebut diploe. Pemeriksaan mikroskopik tulang memperlihatkan dua jenis tulang, yaitu tulang sekunder dan tulang primer. Pertama, tulang sekunder. Kebanyakan tulang pada orang dewasa, kompakta atau cancellus diatur sebagai tulang sekunder, ditandai dengan beberapa lapisan atau lamela dari matriks kalsifikasi, masing-masing tebal 3-7 mikrometer. Dalam setiap lamela, serat kolagen tipe 1 tersusun secara paralel dengan suara dari serat orientasi bergeser ortogonal sekitar 90 derajat di lamela berturut-turut. Seperti orientasi serat kayu lapis, organisasi yang sangat teratur serat kolagen di lamela untuk memperkuat tulang sekunder. Di antara osteon kedua sistem sirkumferensial tersebut terdapat banyak kelompok paralel berbentuk irregular yang disebut lamela interstisial. Struktur tersebut merupakan lamela yang tersisa dari osteon yang sebagian dihancurkan oleh osteoklas selama pertumbuhan dan remodeling tulang. Pada tulang kompakta, misalnya diafisis tulang panjang, lamela memiliki susunan khas yang terdiri atas berbagai lamela sirkumferens luar dan sering beberapa lamela sirkumferens dalam. Lamela sirkumferens dalam terletak di sekitar rongga sumsum dan lamela sirkumferens luar terdapat tepat di bawah periosteum. Remodeling tulang terjadi secara kontinu seumur hidup dan melibatkan proses dari resorpsi tulang dan pembentukan tulang.
Pada tulang kompak, remodeling meresorpsi bagian osteon tua dan menghasilkan osteon yang baru. Pada orang dewasa yang sehat, 5-10% tulang mengalami pergantian setiap tahunnya. Jenis tulang yang kedua, tulang primer. Tulang primer adalah non-lamela dan ditandai dengan disposisi acak dari serat kolagen tipe 1 dan jaringan tulang, merupakan yang tampak pada perkembangan embrio dan pada perbaikan fraktur. Jaringan tulang primer umumnya bersifat sementara dan akan diganti oleh jaringan tulang sekunder pada orang dewasa, kecuali pada sedikit tempat di tubuh, misalnya dekat sutura calvaria, di alveolus dentalis, dan pada insersi beberapa tendo. Ciri jaringan tulang primer lain adalah kadar mineral yang lebih rendah. Tulang ini lebih mudah ditembus oleh sinar X dan proporsi osteosit yang lebih tinggi ketimbang pada jaringan tulang sekunder. Fitur-fitur ini memperlihatkan fakta bahwa tulang primer lebih cepat tetapi memiliki kekuatan kurang dari tulang sekunder. Selanjutnya, osteogenesis. Osteogenesis merupakan proses pembentukan dan pertumbuhan tulang. Tulang pada awalnya dapat terbentuk melalui satu dari dua cara berikut. Yang pertama, osifikasi intramembranosa. Osifikasi intramembranosa yang menghasilkan sebagian besar tulang pipih disebut demikian karena terjadi di dalam kondensasi atau membran jaringan mesenkimal embrio. Pada lapisan kondensasi mesenkimal atau membran, titik awal untuk pembentukan tulang disebut pusat osifikasi. Pada lapisan kondensasi mesenkimal atau membran, titik awal untuk pembentukan tulang disebut pusat osifikasi. Di area ini, mesenkimal berdiferensiasi menjadi sel osteoprogenitor yang berproliferisasi dan membentuk lapisan yang tidak lengkap dari osteoblast sekitar jaringan dari kapiler berkembang. Dari permukaan osteoblast berlawanan jauh dari pembuluh darah tersebut. Osteoblast terpolarisasi mensekresikan komponen osteoid yang mengapur seperti yang dijelaskan sebelumnya dan bentuk trabekula dari tulang primer. Osteosit yang diferensiasi sekarang tertutup dalam lakuna matriks menahan kontak interseluler melalui proses sitoplasmik tipis. Osteoid dalam matriks canaliculi. Sekresi matriks memanjang, kalsifikasi dan memimpin pertumbuhan trabekular perlahan untuk fusi dari pusat osifikasi bersebelah dan secara bertahap menghasilkan lapisan tulang kompak yang luas melampirkan regio tulang cancellus dan sumsum dan pembuluh darah besar. Pada tulang pipi tengkorak terdapat pembentukan tulang yang lebih mencolok ketimbang resorpsi tulang pada permukaan internal dan eksternal. Jadi, dua lapisan tulang kompakta atau lempeng internal dan eksternal terbentuk, sedangkan bagian pusat atau diploe tetap mempertahankan ciri sponsnya. Fontanel atau ubun-ubun kepala neonatus merupakan area di tengkorak yang sesuai dengan bagian jaringan ikat yang belum mengalami penulangan. Bagian lapisan jaringan ikat yang tidak mengalami osifikasi menghasilkan endosteum dan periosteum tulang baru. Yang kedua, osifikasi endokondral. Osifikasi endokondral terjadi di dalam sepotong tulang rawan hialin yang bentuknya menyerupai miniatur tulang yang akan dibentuk. Jenis osifikasi ini pada dasarnya berperan untuk memulai sebagian tulang dari tubuh dan terutama juga dipelajari di pembentukan tulang panjang.
Jaringan tulang pertama tampak berupa suatu kerah yang mengelilingi diafisis model kartilago. Kerah tulang atau bone collar ini dihasilkan melalui aktivitas osteoblas. Tempat dalam perikondrium sekitarnya. Kerah tersebut kini menghambat difusi oksigen dan nutrien ke dalam kartilago di bawahnya, yang memicu perubahan degeneratif di tempat tersebut. Kondrosit mulai memproduksi fosfatase alkali dan membengkak atau hipertrofi yang memperbesar lakunanya. Perubahan tersebut mengompresi matriks menjadi trabekula yang lebih sempit dan menimbulkan kalsifikasi di struktur tersebut. Kematian kondrosit menghasilkan struktur 3 dimensi yang berpori yang dibentuk oleh sisa-sisa matriks tulang rawan yang mengapur. Pembuluh darah dari bekas perikondrium yang kini menjadi periosteum berpenetrasi melalui kerah tulang yang sebelumnya disusupi oleh osteoklas, yang membawa sel-sel osteoprogenitor ke daerah sentral berpori tersebut. Berikutnya, osteoblas melekat pada matriks kartilago yang telah mengapur dan menghasilkan lapisan-lapisan tulang primer yang mengelilingi sisa matriks tulang rawan. Pada tahap ini, kartilago berkapur tampak basofilik dan tulang primer terlihat eosinofilik. Proses pada diafisis ini membentuk pusat osifikasi primer, dimulai pada banyak tulang awal trimester pertama. Selanjutnya F. Perbaikan tulang. Osteogenesis dan pertumbuhan tulang melibatkan resorpsi parsial dari jaringan tulang terbentuk sebelumnya. Sementara secara bersamaan meletakkan tulang baru pada tingkat yang melebihi dari pemindahan tulang. Jumlah aktivitas dari osteoblas dan osteoklas merupakan dalam pertumbuhan tulang. Proses ini memungkinkan bentuk tulang dipertahankan selama pertumbuhan tulang. Laju remodeling atau pergantian tulang sangat aktif pada anak-anak, yang dapat berlangsung 200 kali lebih cepat daripada laju remodeling pada orang dewasa. Remodeling tulang pada orang dewasa adalah suatu proses fisiologis dinamis yang berlangsung serentak di banyak lokasi pada kerangka dan tidak selalu berhubungan dengan pertumbuhan tulang. Meskipun sifatnya keras, remodeling konstan membuat tulang menjadi sangat plastis dan mampu mengalami perubahan struktur internal, bergantung pada berbagai stres yang dialaminya. Karena mengandung puncak osteoprogenitor di seluruh endosteum dan periosteum serta memiliki suplai darah yang ekstensif, tulang memiliki kapasitas yang baik untuk perbaikan dan regenerasi. Fraktur tulang dan kerusakan lain diperbaiki secara efisien dengan menggunakan sel dan proses yang sudah berlangsung aktif pada remodeling tulang. Yang terakhir yaitu F. Sendi. Sendi adalah regio tulang yang ditutupi dan dikelilingi oleh jaringan ikat. Jenis sendi menentukan tingkat gerakan antara tulang. Sendi dapat digolongkan sebagai diartosis yang memungkinkan pergerakan tulang secara bebas, dan sinartosis dengan sedikit pergerakan yang dapat dilakukan atau tidak sama sekali. Sinartosis dapat subdivisi lagi menjadi sendi berserat dan tulang rawan, tergantung pada jenis dan jaringan yang bergabung dengan tulang. Sendi diklasifikasikan sebagai diartosis memungkinkan gerakan tulang bebas. Diartrosis adalah sendi yang umumnya menyatukan tulang-tulang panjang dan memiliki mobilitas besar, seperti sendi siku dan lutut. Rongga sendi tidak dilapisi oleh epitel,
tetapi oleh jaringan ikat khusus yang disebut membran sinovial yang menjulurkan lipatan dan villi ke dalam rongga tersebut dan menyekresi cairan sinovial pelumas. Cairan sinovial berasal dari plasma darah, tetapi dengan konsentrasi asam hyaluronat yang tinggi, yang dihasilkan oleh sel-sel membran sinovial dalam sendi diartrotik. Berbeda, membran sinovial dapat memiliki regio yang mencolok dengan berbagai tipe jaringan ikat, areolar, fibrosa, atau adiposa. Serat kolagen pada kartilago hialin sendi tersusun berupa lengkung dengan ujungnya pada permukaan yang terpapar, yang berbeda dengan kebanyakan kartilago. Tidak ditutupi oleh perikondrium. Susunan kolagen ini membantu mendistribusikan daya yang dihasilkan oleh tekanan pada sendi secara lebih merata. Kartilago sendi yang elastis juga merupakan peredam yang efektif untuk tekanan mekanis intermiten yang diterima banyak sendi. Selanjutnya dan juga sekaligus materi terakhir yang akan saya bahas di video ini yaitu jaringan otot. Jadi apa sih jaringan otot tersebut? Jaringan otot adalah jenis jaringan dasar keempat setelah jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Terdiri dari sel-sel yang mengoptimalkan properti sel universal kontraktilitas. Mikrofilamen dan protein terkait bersama-sama menghasilkan daya yang diperlukan untuk kontraksi sel, yang menghasilkan gerakan dalam organ tertentu dan tubuh secara keseluruhan. Hampir semua sel otot berasal dari mesoderm, dan sel-sel ini terutama mengalami diferensiasi terutama melalui suatu proses pemajangan sel secara bertahap dengan sintesis protein myofibril secara bersamaan. Dalam semua jenis otot, kontraksi disebabkan oleh interaksi geser filamen miosin tebal di sepanjang filamen aktin tipis. Diperlukan kekuatan untuk menggeser yang dihasilkan oleh protein lain untuk mempengaruhi interaksi di jembatan antara aktin dan miosin. Sejumlah organel sel otot memiliki nama yang berbeda dari padanannya di dalam sel lain. Sitoplasma sel otot disebut sarkoplasma. Sarkos artinya daging, plasma benda yang terbentuk. Dan halus yang disebut retikulum sarkoplasma. Membran sel dan eksternal lamina adalah sarkolema. Yang akan saya bahas pada materi jaringan otot ini antara lain A. Otot rangka, B. Otot jantung, C. Otot polos, dan D. Regenerasi jaringan otot. A. Otot rangka. Sesuai namanya, otot ini merupakan otot yang menempel pada kerangka tubuh. Karena tersebar di seluruh tubuh, 40% berat badan manusia merupakan berat otot rangka. Otot rangka atau otot lurik terdiri atas serat otot, sel multinuklir silindris yang sangat panjang dengan diameter 10-100 mikrometer. Setiap serat otot ini terdiri dari subunit yang disebut myofibril yang terentang di sepanjang serat. Myofibril selanjutnya terdiri dari banyak myofilamen yang dibentuk oleh protein kontraktil tipis, aktin, dan protein kontraktil tebal, miosin. Otot rangka dikelilingi oleh lapisan jaringan ikat padat tidak teratur yang disebut epimysium. Dari epimysium, lapisan jaringan ikat kurang padat tidak teratur disebut perimysium. Masuk dan memisahkan bagian dalam otot menjadi berkas-berkas yang lebih kecil yaitu fasciculus. Setiap fasciculus dikelilingi oleh perimysium. Selapis tipis serat jaringan ikat retikular endomysium membungkus setiap serat otot. Di selubung jaringan ikat terdapat pembuluh darah atau vas sanguineum, saraf, dan pembuluh limfe. Hampir semua otot rangka terdapat reseptor ragang sensitif, yaitu gelendong neuromuskular. Gelendong ini terdiri atas kapsul jaringan ikat,
tempat ditemukannya serat otot modifikasi yaitu serat intrafusal, dan banyak ujung saraf dikelilingi oleh ruang berisi cairan. Gelendong neuromuskular memantau perubahan atau peregangan panjang otot dan mengaktifkan refleks kompleks untuk mengatur aktivitas otot. Mungkin tidak sedikit teman-teman yang menonton bertanya, lalu apa fungsi dari otot rangka? Jadi, fungsi dari otot rangka itu adalah mengendalikan gerakan melalui aktivasi dari cabang somatik sistem saraf perifer dengan kontraksi berintensitas cepat. Otot rangka juga memiliki fungsi untuk pengaturan pada suhu tubuh. Apabila Anda menggunakan otot rangka dengan cepat, suhu tubuh akan bisa meningkat. Selanjutnya B. Otot jantung. Sesuai dengan namanya, otot ini merupakan otot yang terletak di jantung. Serat otot jantung atau kardiomyofibra juga silindris. Serat ini terutama terdapat di dinding dan sekat jantung dan dinding pembuluh darah besar yang melekat pada jantung atau aorta dan trunkus pulmonalis. Sel otot jantung yang matur berdiameter sekitar 15 mikrometer dan panjangnya antara 85 sampai 100 mikrometer. Sel-sel tersebut memperlihatkan pola garis melintang yang identik dengan pola otot rangka. Akan tetapi, berbeda dengan otot rangka yang berinti banyak, setiap sel otot jantung hanya memiliki satu atau dua inti pucat yang terletak di tengah. Di sekeliling sel otot terdapat selubung halus jaringan ikat endomysium yang mengandung jejaring kapiler luas. Satu ciri unik yang dapat membedakan otot jantung adalah adanya garis gelap melintang yang melintasi deretan sel-sel jantung dengan interval yang tidak teratur. Sel otot jantung mengandung banyak mitokondria yang menempati 40% atau lebih volume sitoplasma, yang mencerminkan kebutuhan akan metabolisme aerob dalam otot jantung secara terus-menerus. Sebagai perbandingan, hanya sekitar 2% serat otot rangka yang ditempati mitokondria. Asam lemak yang dibawa ke otot jantung oleh lipoprotein adalah bahan bakar utama jantung dan ditimbun sebagai trigliserida dalam tetes-tetes lipid dalam banyak sel otot jantung. Terdapat sedikit perbedaan struktur antara otot atrium dan otot ventrikel. Susunan miofilamennya sama pada keduanya. Akan tetapi, otot atrium memiliki lebih sedikit tubulus T dan selnya sedikit lebih kecil. Seperti otot rangka, kontraksi dari serat otot jantung individu adalah ada atau tidak sama sekali. Tingkat kontraksi dimodifikasi oleh inervasi otonom oleh nodus sel konduksi, dengan pasokan saraf simpatis merangsang percepatan dan pasokan parasimpatis menurunkan frekuensi impuls. Selanjutnya C. Otot polos. Otot polos merupakan salah satu dari 3 jenis otot yang dimiliki manusia. Otot polos disebut polos karena tidak memiliki lurik. Otot polos adalah otot yang bekerja secara tidak sadar yang berada hampir di seluruh bagian tubuh. Serat otot polos disebut otot visceral merupakan sel panjang yang runcing tanpa garis melintang, dan setiap sel dibungkus oleh lamina basal dan jejaring serat retikular halus. Jaringan ikat tersebut berfungsi menggabungkan kekuatan yang dibangkitkan oleh setiap serat otot polos menjadi aksi bersama, misalnya gerakan peristaltik usus. Panjang sel otot polos dapat bervariasi dari 20 mikrometer pada pembuluh darah kecil sampai 500 mikrometer pada uterus di masa kehamilan. Setiap sel memiliki satu inti di pusat pada bagian sel yang terlebar. Sel otot polos memiliki sederet filamen intermedia berukuran 10 nanometer. Desmin merupakan protein filamen intermedia utama di semua otot polos, dan vimentin adalah unsur
tambahan dalam otot polos vaskular. Filamen intermedia dan filamen aktif berinsersi ke dalam badan padat yang dapat berhubungan dengan membran atau sitoplasma. Otot polos menerima ujung saraf adrenergik dan kolinergik yang bekerja secara antagonistik, yang merangsang atau menekan aktivitas otot polos. Pada beberapa organ, ujung kolinergik akan mengaktifkan dan saraf adrenergik akan menekan. Pada orang lain, terjadi hal yang sebaliknya. Di mana saja letak dari otot polos tersebut? Otot polos terletak pada seluruh saluran pencernaan, saluran pernafasan, pembuluh darah, pembuluh limfatik, ginjal, dinding perut, kandung kemih, saluran reproduksi, rahim, prostat, sistem intergumen, otot rambut, otot siliaris, dan juga iris mata. Selanjutnya juga sekaligus yang terakhir, D. Regenerasi jaringan otot. Pada otot rangka, sumber sel yang beregenerasi adalah populasi kecil sel satelit yang berada dalam lamina eksternal pada setiap serat otot yang matur. Setelah cedera atau rangsangan tertentu lainnya, sel satelit yang biasanya diam menjadi aktif, berproliferasi, dan bergabung membentuk serat otot rangka baru. Pada otot jantung, tidak memiliki sel satelit dan hampir tidak memiliki kapasitas untuk beregenerasi setelah awal masa kanak-kanak. Defek atau kerusakan, misalnya infark, pada otot jantung umumnya digantikan oleh proliferasi fibroblast dan pertumbuhan jaringan ikat yang membentuk parut miokardium. Otot polos. Setelah cedera terjadi, sel-sel otot polos yang masih hidup mengalami mitosis dan menggantikan jaringan yang rusak. Perisit kontraktil dari dinding pembuluh darah kecil berperan pada perbaikan otot polos vaskular. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Saya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Jika adanya kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari saya, karena saya hanyalah manusia, tempatnya khilaf dan salah. Dan jika ada kebenaran, itu murni datangnya dari Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.